Firman Tuhan yang kita mau dengarkan menatap kekekalan di tengah penderitaan. Bapak Ibu, kita sudah tahu di masa tua ini tentunya banyak kelemahan yang kita alami. Secara fisik, kekuatan kita sudah jauh menurun. Kita sudah tidak bisa berbuat banyak hal seperti waktu kita masih muda. Kita alami hal itu dan kita tidak bisa mengelak ya dalam keadaan seperti demikian. Namun Bapak Ibu, kadang-kadang atau mungkin sering ketika kita sudah merasa lemah secara fisik, bisa mempengaruhi juga semangat kita di dalam Tuhan, di dalam mengikut Tuhan. Bisa juga mempengaruhi kerohanian kita. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Karena kita sudah tidak kuat lagi, tidak kuat untuk jalan, tidak kuat untuk banyak bergerak, bisa saja kita juga menjadi malas ya untuk datang beribadah, ya, datang persekutuan. Itu bisa mempengaruhi semangat kita di dalam mengikut Tuhan, bisa saja menjadi menurun Bapak Ibu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita alami ya sebagai manusia dan terutama kita sebagai orang Kristen. Itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kelemahan kita secara fisik, itu bisa membuat juga semangat kita dalam mengikut Tuhan yang menjadi menurun. Nah, apakah hal itu baik? Nah, jawabannya itu tidak baik. Itu tidak bagus ya sebagai orang Kristen. Nah, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, terutama melalui kesaksian Rasul Paulus, kita diajarkan bahwa meskipun fisik kita semakin lemah, karena kita semakin tua ya, tetapi kerohanian kita, semangat kita, iman kita di dalam Tuhan tidak boleh semakin menurun. Fisik bisa semakin lemah, tetapi iman kita harus tetap kuat. Ya, semangat kita dalam mengikut Tuhan harus tetap tinggi. Ya. Bukan karena lemah fisik kita, lalu kita juga makin malas untuk ikut persekutuan, makin malas untuk berdoa, ya, makin malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, bukan seperti demikian. Ya, kita harus tetap punya keinginan yang besar. Oh, saya mau doa. Oh, saya mau bersandar sama Tuhan. Oh, saya mau ya ikut persekutuan, memuji Tuhan. Wah, memuji Tuhan kadang-kadang kita bisa jadikan alasan ya karena saya sudah tidak kuat, ya, saya tak bisa lagi punya semangat untuk bernyanyi. Itu tidak benar Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun mungkin kita tidak sekuat ya masa muda, tapi keinginan kita untuk bernyanyi, kita mau buka suara, kita mau memuji Tuhan, itu harus tetap ada. Ya, hati kita penuh ucapan syukur dalam memuji Tuhan. Nah, jadi kita harus punya sikap seperti demikian. Kita bisa mengalahkan kelemahan kita, bahkan sekalipun penderitaan kita. Nah, karena apa? Karena kita ini anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang begitu mulia di masa yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, jadi kita bisa tetap memiliki kerohanian yang tinggi, ya, semangat di dalam mengikut Tuhan, karena ada janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bisa lemah secara fisik, ya, kita bisa mengalami penderitaan, tekanan, tapi semangat rohani kita tetap ya ada pertumbuhan ya, ada sukacita,
karena kita memandang kemuliaan ataupun janji Tuhan yang begitu mulia, ya, yang begitu besar di masa yang akan datang. Nah, itulah yang kita mau pelajari dari Rasul Paulus, ya. Nah, di sini tadi dikatakan, ya, firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, tidak tawar hati di sini maksudnya, ya, tidak menyerah, tidak putus asa, tidak kecewa. Nah, kenapa, ya, Rasul Paulus mengatakan kami tidak tawar hati? Apa yang sedang dialami oleh Rasul Paulus? Nah, tentunya kalau kita belajar, ya, tentang Rasul Paulus, ya, setelah dia bertobat dan bagaimana Tuhan pakai dia untuk pergi, ya, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Nah, kita tahu Rasul Paulus dia mengalami banyak penderitaan, ya. Nah, dia dianiaya, ya, dia ditolak, dia dihina, dia dipukul, bahkan dipenjara. Karena apa? Karena mengikut Tuhan Yesus, karena memberitakan Injil Tuhan Yesus. Nah, jadi Rasul Paulus mengatakan, kami tidak tawar hati, kami tidak putus asa, tidak kecewa, tidak menyerah, meskipun, ya, secara jasmani, secara fisik dia menghadapi atau mengalami penderitaan yang begitu besar. Ya, dia tadi saya katakan dihina, dia juga pernah dipenjara, dipukul, dia juga, ya, pernah mengalami yang namanya kesusahan, bahkan kelaparan. Tetapi secara fisik, walaupun dia mengalami semuanya itu, namun di sini Rasul Paulus mengatakan dia tidak menjadi tawar hati. Dia tidak menjadi putus asa, menyerah. Dia tidak mengatakan, ya sudahlah kalau begitu saya tidak usah lagi, ya, pergi memberitakan Injil. Ya, saya tidak usah lagi pergi memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan. Saya tidak punya semangat lagi dalam mengikut Tuhan. Ya, karena penderitaan yang dia alami. Rasul Paulus tidak mengatakan demikian, Bapak Ibu. Nah, makanya Rasul Paulus mengatakan, ya, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Secara fisik, ya, dia merasakan kelemahan. Ya, kita harus akui, Bapak Ibu, ya, bagaimana selama kita di dunia ini, ya, kita bisa mengalami kelemahan-kelemahan, ya, baik dalam hal penderitaan, ya, kesusahan, maupun secara umur, ya. Kalau kita semakin tua, ya, tentunya fisik kita, ya, semakin lemah. Kita sudah tidak kuat lagi. Nah, tetapi di sini dikatakan tidak putus asa, tidak kecewa, tidak menyerah, meskipun fisik kita mengalami banyak, ya, penderitaan ataupun semakin lemah. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, di sini dikatakan di kalimat selanjutnya, ya, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinia maksudnya adalah kerohaniannya, ya, rohnya. Meskipun fisiknya, dagingnya mengalami banyak penderitaan, kelemahan, tetapi rohnya tidak semakin lemah. Ya, imannya kepada Tuhan tidak semakin lemah. Sebaliknya, ya, dia semakin naik. Kalau fisik kita semakin menurun, ya, kalau digambarkan dalam bentuk tanda panah, wah, dia menurun, kan. Tapi kalau kerohaniannya, imannya kepada Tuhan, wah, semakin naik. Ya. Semakin giat, ya, di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan juga teman-temannya dalam melayani Tuhan. Di sini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen, terutama sebagai Bapak Ibu yang sudah lansia. Kita sudah merasakan banyak sekali kesulitan, ya, karena umur, ya, umur kita mungkin sudah
sebentar-sebentar ya mengalami keluhan sakit ini ya, atau mungkin juga kita merasa kesulitan ya, kita bergumul karena mungkin kita hanya di rumah saja ya, tidak ada suasana yang baru kita alami setiap hari ya, kita di rumah saja. Tetapi Bapak Ibu, dalam hal mengikut Tuhan, semangat kita harus tetap ya ada. Tidak hanya waktu kita masih sekolah minggu dulu, ya anak-anak kita semangat ke gereja. Lalu masa muda kita semangat di dalam melayani Tuhan. Tapi sampai kita masa tua pun, ya sampai kita pada saat ini, hati kita tetap penuh sukacita. Ya, kita tetap mau mengikut Tuhan dengan semangat ya, dalam hal beribadah, dalam hal persekutuan, dalam hal memuji Tuhan, dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ya, kita bisa juga semangat ya untuk mengajak teman-teman kita ya untuk datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, untuk kita ajak datang kepada Tuhan Yesus. Ya mungkin kita tidak bisa kemana-mana ya, misalnya kita pergi ke rumah-rumah, pergi bagi Injil. Nah, mungkin kita tidak bisa lakukan seperti demikian. Tapi melalui misalnya handphone, WhatsApp ya kan, atau sekali ada keluarga kita yang datang berkunjung, wah ada kesempatan ini. Kalau begitu saya mau ajak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia batinia, yaitu roh mereka atau kerohanian mereka, dibaharui dari sehari ke sehari. Dibaharui melalui pekerjaan Roh Kudus ya. Artinya apa? Semangat mereka semakin hari semakin bertambah ya. Iman mereka semakin kuat. Ya, terutama Rasul Paulus ya, dia terus ya memberitakan Injil. Ada satu momen di mana Rasul Paulus dia di dalam penjara. Dalam penjara tentunya ya penderitaan secara fisik kan. Tapi apakah Rasul Paulus dia berhenti melayani Tuhan? Berhenti memberitakan Injil? Tidak Bapak Ibu. Wah, malah dia menerima orang-orang yang datang, dia tetap beritakan Injil. Dia tulis surat dari penjara untuk nasihati umat Tuhan. Semangatnya tetap ya ada. Walaupun secara jasmani dia merasakan kelemahan. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Walaupun secara umur kita sudah tua. Mungkin kita juga saat ini masih merasa sakit ya, seperti Ibu Pecu ya. Sakit, gatal-gatal sudah cukup lama, atau mungkin Ibu Lianfa ya kakinya lemah. Ya, tidak masalah, itu secara fisik kita merasakan kelemahan. Tapi ketika kita berbicara mengikut Tuhan, wah saya harus semangat untuk memuji Tuhan, untuk berdoa. Ya tak boleh kita merasa saya malaslah untuk memuji Tuhan. Tidak, ya kita harus tetap semangat. Nah, di sini dikatakan oleh Rasul Paulus ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Di sini Rasul Paulus mengatakan penderitaan ringan, bukan berarti bahwa Rasul Paulus yang dia alami sehari-hari itu penderitaannya ringan sekali, bukan. Tadi saya sudah katakan ya, dia pernah dipukul berkali-kali, dia pernah dihina, ditangkap, bahkan dipenjara. Itu bukan penderitaan yang ringan ya Bapak Ibu ya. Dia pernah juga mengalami kesusahan, kelaparan. Itu bukan penderitaan ringan. Itu penderitaan yang berat, tekanan. Kita di sini semua kita belum pernah dipenjara ya. Wah, kalau orang sudah dipenjara itu tekanan mentalnya luar biasa. Nah, Rasul Paulus pernah dipenjara. Tapi kenapa ya Rasul Paulus mengatakan penderitaan ringan? Wah, seolah-olah itu tidak ada apa-apanya lah. Gampang, enteng sekali penderitaannya. Nah, Bapak Ibu, bukan berarti bahwa Rasul Paulus dia mau mengatakan penderitaan yang dialami selama ini biasa-biasa saja, tidak. Tapi penderitaan yang begitu berat yang dia alami dianggap Rasul Paulus ringan. Kenapa? Karena dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan, siapkan di masa depan, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan
penderitaan yang dia hadapi di dunia ini. Jadi kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita orang percaya, maka penderitaan sebesar apapun di dunia ini, termasuk Rasul Paulus ketika dia di penjara, dia menganggap itu penderitaan yang ringan, sepele. Itu hanya sementara dibandingkan sukacita yang berlimpah-limpah ketika kita nantinya pergi bersama dengan Tuhan Yesus ya. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, Rasul Paulus tidak hanya mengatakan bahwa penderitaannya ini tidak ada apa-apanya dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Bahkan Rasul Paulus di sini dia dengan sukacita mau mengalami penderitaan itu semuanya. Karena dengan penderitaan di dalam Kristus itu justru memberikan dia upah yang nilainya kekal di surga. Ya, harta yang nilainya kekal di surga yang Tuhan siapkan, upah yang Tuhan sediakan bagi Rasul Paulus itu jauh lebih besar. Makanya dia bukan hanya merasa itu penderitaan ringan, tapi dengan sukacita dia akan mengalaminya, dia akan menjalaninya. Dia tidak bersungut-sungut, Bapak Ibu. Dia tidak marah kepada Tuhan, kenapa begini? Tuhan, ya sudahlah, saya tidak mau lagi datang beribadah, saya sudah tidak ada semangat, komplain, tidak, Bapak Ibu. Justru dia dengan sukacita mau menjalani. Kenapa? Karena dia tahu ada harta yang kekal, kemuliaan yang kekal yang Tuhan siapkan di masa yang akan datang. Di sini dikatakan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi seperti kita di dunia kalau kita bekerja kan ada upahnya kan. Ada yang akan kita dapatkan. Nah, Rasul Paulus rela melakukan semuanya itu karena dia tahu pekerjaan yang dia lakukan untuk Tuhan Yesus di dunia ini tidaklah sia-sia, tidak sia-sia. Ada upah yang Tuhan siapkan bagi dia. Nah, Bapak Ibu, di sini kita diajarkan kita harus rela menjalani, menerima keadaan apapun di dunia ini, termasuk di masa tua kita ini. Di masa tua kita ini pastilah banyak keluhan kita, banyak pergumulan kita. Kita sebentar sakit kepala, kaki kita sebentar, sendi-sendi kita sudah nyeri, sudah sakit. Serba sulit kalau di masa tua apalagi kalau kita sudah tinggi umurnya, sudah sangat tinggi. Mau tidur sudah sulit, mau duduk sudah sulit. Mau mandi, mau ke kamar mandi, kita sudah sangat sulit, apalagi mau pergi keluar. Nah, tetapi tidak apa-apa. Kita seperti Rasul Paulus. Kita rela menjalani semuanya itu. Kita rela menderita secara jasmani. Kita tidak mengeluh, tidak marah sama Tuhan, tidak. Kita tidak menjadi menurun secara rohani, tidak. Kita tetap semangat di dalam Tuhan. Misalnya kalau dikatakan persekutuan usia indah, wah saya dengan sukacita saya mau datang persekutuan Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kita selalu ingat, waktu persekutuan saya harus datang. Saya mau memuji Tuhan, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Kenapa kita bisa melakukan semuanya itu? Karena tadi Rasul Paulus mengatakan ada kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan bagi kita, melebihi segala-galanya. Dikatakan di sini melebihi segala-galanya. Coba, kalau di dunia ini, kalau dikatakan kemuliaan yang ada di dunia ini paling tinggi apa? Mungkin seperti jabatan seorang presiden atau harta yang berlimpah-limpah dianggap itu adalah kemuliaan di dunia ini. Tapi Bapak Ibu, dibandingkan dengan kemuliaan di surga yang Tuhan sediakan bagi kita, dikatakan jauh melebihi daripada segala-galanya.
Bahkan di sini dikatakan dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini juga jauh lebih besar daripada itu. Bayangkan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ya, kemuliaan yang Tuhan siapkan itu maksudnya apa? Di kitab Wahyu ya pasal 21 diberitahukan waktu kita di sorga nantinya, ya, di sana tidak ada lagi yang namanya penderitaan. Tidak ada kelemahan. Kita tidak lagi merasakan, wah sakit ini, sakit itu, sakit itu. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Kita tidak lagi merasakan, oh saya butuh ini, butuh ini. Tidak lagi. Sempurna. Apalagi, tidak ada tangisan. Tidak ada kesedihan. Kesedihan kita bisa muncul karena berbagai hal ya. Mungkin karena kita melihat anak-anak kita ya lagi dalam kesulitan, kita sedih, kita kehilangan, atau mungkin penderitaan yang kita alami secara fisik membuat kita menjadi sedih. Di sana tidak ada tangisan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi yang namanya sakit penyakit. Apalagi di sana tidak ada lagi kematian, kita akan hidup selama-lamanya Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita sudah sampai di sana, tidak ada lagi nanti kematian. Kita akan hidup selama-lamanya. Apalagi kita waktu bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita selama-lamanya, tiada henti-henti. Kalau saat ini bagaimana kita bisa punya sukacita, damai sejahtera? Itu kadang-kadang ada situasinya. Ya, dan itu pun hanya sebentar saja, dan sukacita kita itu pun sementara, tidak begitu besar juga. Tetapi waktu kita di surga, wah kita akan merasakan kedamaian, hati kita tenang, dan sukacita berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Bayangkan, itulah yang kita cari semua manusia kan? Manusia mencari sukacita, kedamaian yang kekal. Kita bisa dapatkan ketika kita nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah kemuliaan yang kekal. Ya. Jadi kita waktu meninggal, Bapak Ibu, kita tinggalkan dunia ini, roh kita akan pergi ke surga. Dan nanti di akhir zaman, wah kita akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang mulia, tidak ada dosa lagi, sempurna. Dan kita akan hidup selama-lamanya, tidak ada sakit penyakit, tidak ada tangisan, tidak ada kelemahan, dan yang ada adalah sukacita, damai sejahtera selama-lamanya. Nah, makanya di sini Rasul Paulus mengatakan kemuliaan yang kekal melebihi dari segala-galanya. Kalau di dunia ini tadi saya katakan kemuliaannya adalah jabatan atau mungkin harta. Nah, pada umumnya kalau orang mendapatkan jabatan kan dia punya sukacita ya kan? Tapi Bapak Ibu, sukacita yang Tuhan siapkan itu jauh lebih besar daripada itu. Bahkan di sini dikatakan jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami penderitaan yang menurut Bapak Ibu ini penderitaan yang luar biasa, yang benar-benar memberikan sakitnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang tahu ya, penderitaan apa yang Bapak Ibu alami yang merasa wah ini penderitaan yang luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasih. Ya kan? Saya rasa itu penderitaan yang paling besar ya yang kita alami. Ya Bapak Ibu mungkin alami. Kehilangan orang yang kita kasih, yang sangat kita kasih. Mungkin ya pasangan hidup kita, atau mungkin anak-anak kita, ya, atau orang tua kita. Kita merasa bergumulnya luar biasa. Saya ingat tentang peristiwa Raja Daud ya, waktu anaknya sakit ya, hasil perjinahannya dengan Batseba. Ya, tapi sebelum meninggal, wah dia berpuasa, dia benar-benar merendahkan diri, dia memohon supaya anak itu tidak sampai mati. Atau kita melihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita pernah kehilangan orang lain.
Seperti saya sendiri ya Bapak Ibu, saya kehilangan misalnya nenek saya, kakek saya kan. Wah, itu benar-benar benar-benar sedih. Nah, tapi Bapak Ibu, kesedihan yang begitu dalam itu, sakit yang kita rasakan, yang kita anggap itu sangat-sangat besar. Kalau dibandingkan dengan sukacita yang Tuhan siapkan bagi kita, yaitu kemuliaan di surga. Maka sakit yang kita alami di dunia ini, penderitaan yang kita alami di dunia ini, tidak ada apa-apanya, jauh lebih kecil dibandingkan dengan sukacita yang Tuhan siapkan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, ayat yang ke-18 di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, oleh karena itu bagaimana sikap kita sebagai orang-orang Kristen, terutama para usia indah, ya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menghadapi penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menatap. Di sini firman Tuhan mengatakan, ya, memperhatikan. Kita harus menatap, memandang kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan itu bagi kita. Di sini dikatakan kita tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan itu ya di dunia ini penderitaan lah, kita bisa melihat secara jasmani langsung. Tapi yang tak kelihatan yaitu dunia yang akan datang. Kita belum merasakannya sekarang ini, kita belum melihatnya secara langsung. Jadi itulah yang kita harus pandang, itu yang harus kita lihat. Nah, ketika kita merasakan sakit penyakit, ya mungkin kita sudah berobat, ya lutut kita terus ya bermasalah. Ya seperti Ibu Lisong ya, Celisong, bagian belakangnya ya masih sakit dan bahkan apa Pak? Lutut atasnya. Ibu Celisong ya. Mungkin sudah ada di antara kita merasa, saya tidak usah minum obat lagi. Atau juga obat tidak menolong, ya kan? Ada di antara kita Bapak Ibu yang sudah berpikiran seperti demikian, saya tidak usah minum obat lagi. Ya sudah capek saya minum obat. Tiada henti-hentinya ya, tapi tidak ada efek. Nah, tapi tidak apa-apa. Tidak masalah, kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita memandang surga, kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi di tengah-tengah penderitaan kita ingat tentang janji Tuhan. Itulah yang menghibur kita, itulah yang menguatkan kita, itulah yang menolong kita. Oke, saya ya akan terima, saya akan tetap jalani. Ya tentunya sambil kita ya mungkin pergi berobat atau kita juga harus berdoa. Tapi dalam merasakan sakitnya itu kita tidak masalah. Kita terima. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang jauh lebih besar. Saya sudah katakan tadi, kita akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang sempurna. Tidak ada lagi namanya air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kelemahan. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini bukan janji manis yang omong kosong, bukan. Ini adalah fakta, ini adalah kebenaran. Ya, Tuhan sendiri yang mengatakan bagi kita. Dan perkataan Tuhan tidak mungkin salah. Janji Tuhan bukanlah janji manis yang kosong, bukan. Janji Tuhan itu adalah benar, nyata, pasti akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita kembali supaya kita dalam tengah-tengah penderitaan, di usia indah ini banyak kelemahan, kita harus selalu kuatkan iman kita, bahkan semakin giat di dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu ingat, setiap menderita, setiap ada rasa sakit penyakit, ingat, wah ada janji Tuhan yang Tuhan siapkan bagi saya. Tidak apa-apa, saya akan terus bersandar sama Tuhan. Ya,
Saya terus ya kuat di dalam Tuhan. Sampai pada waktunya. Dikatakan sementara. Kita tidak menderita di dunia ini selama-lamanya Bapak Ibu ya. Tidak menderita di dunia ini selama-lamanya. Kalaupun kita punya umur yang panjang, ya paling berapa? 100 tahun, 120 tahun, Bapak Ibu yakin sampai 120 tahun? Ya kalau kasih 120 tahun, puji Tuhan lah ya. Tapi mungkin ada di antara kita, aduh janganlah sampai 120 tahun. Ada orang tua yang mengatakan, ya kalau Tuhan kasih umur panjang, puji Tuhan, tapi jangan juga terlalu tinggi. Yang ada adalah penderitaan. Ada juga orang tua seperti begitu. Ya. Nah, tapi intinya adalah tidak selamanya kita menderita. Ya. Pada waktunya akan berakhir. Dan kita akan masuk ke tempat yang begitu bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita selalu ingat, setiap penderitaan, sakit penyakit, pergumulan yang kita alami, biarlah kita dihiburkan, dikuatkan oleh janji Tuhan. Bahwa penderitaan itu akan berakhir dan ada sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang sempurna yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan Yesus sudah berjanji ya di Yohanes pasal 14. Ya. Aku pergi ke sana, ke rumah Bapa, ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada. Jadi kita semua ada tempat di surga. Menanti kita semua. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kapan kita tinggalkan dunia ini, semuanya berakhir penderitaan. Dan kita akan pergi ke surga. Nah, jadi biarlah ini menghiburkan, menguatkan kita semua. Ya, menolong kita semua dalam menjalani masa-masa kita, terutama masa usia indah ini. Dan sebaliknya, ya, yang ada bagi kita di masa usia indah ini adalah ucapan syukur selalu, sukacita, ya, dan kita bisa lebih giat lagi di dalam mengikuti. Nah, salah satu contoh bahwa kita itu giat dalam mengikuti Tuhan, ya, tadi saya katakan dalam hal beribadah, ya, di dalam hal berdoa, dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Juga tadi saya katakan mengajak orang lain untuk datang ke gereja. Nah, misalnya ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, betul ya? Tadi saya dengar dari Pak Joni kalau tidak salah tanggal 3. Kita akan Natal Pui itu tanggal 3 Desember, ya hari Sabtu. Tinggal 1 bulan lebih lagi ya. Nah, itu kesempatan bagi kita Bapak Ibu, ajak ya teman-teman kita, kenalan kita untuk datang ya di Natal Pui. Ajak juga keluarga kita. Ayo ikut Natal. Ya apalagi Natal Pui dan Natal umum. Wah, Natal umum tanggal 24 malam ya. Nah, kita ajak. Kita bawa anak-anak kita, cucu kita, ya kenalan kita seperti Bu Eko, saya ada pernah dengar ya ada kenalannya ya di depan rumah teman, ya teman olahraga, lalu ada juga yang kenalan di pasar, ya kan? Nah, kita ajak lagi. Datang ke Natal kami Pui. Jadi waktu Pui nanti kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 7 ya. Tanggal 7 Desember ya hari Sabtu. Nah, kita akan merayakan Natal Pui. Jadi kita gunakan waktu ya, ini 1 bulan. Kita semangat walaupun secara fisik kita sudah tidak kuat, tapi kan kita punya handphone ya. Bapak Ibu, kita aktif untuk pegang handphone, kadang-kadang kita nonton, kita dengar berita. Kita hubungilah keluarga, teman kita, ayo nanti Natal Pui, ingat ya, jangan buat janjian ke tempat lain, ingat untuk datang ke Natal Pui kami, ya kan? Atau ada keluarga kita yang berkunjung, atau keluarga kita yang belum percaya, kita ajak juga Natal bersama-sama. Jadi ingat, tanggal 7 kita Natal Pui, dan tentunya ada Natal-Natal selanjutnya, kita ajak mereka untuk datang. Ini kesempatan bagi kita. Nah, itulah salah satu bukti bahwa kita semangat ya dalam hal mengikut Tuhan. Kerohanian kita semakin bertumbuh. Dan tentunya Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita. Ya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi komplain, bersungut-sungut di tengah-tengah penderitaan. Tapi sebaliknya dihiburkan, dikuatkan, dan ada sukacita di dalam Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa mendengarkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan penghiburan bahwa di tengah-tengah penderitaan kami ada janji yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kami, yaitu kehidupan yang kekal, kemuliaan yang kekal, memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan dan semangat di dalam mengikut Tuhan selama kami berada di dunia ini. Tuhan, tolonglah, kuatkan, hiburkanlah para orang tua kami. Ketika mereka dalam kesulitan, Tuhan yang menghiburkan mereka akan pengharapan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.